Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang hijrah, ya. Hijrah itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin, yaitu berpindah dari negeri syirik pindah ke negeri Islam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menegakkan syariat Islam, bisa menerapkan syariat yang Allah turunkan. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas. Fa iyaya fa'budun, maka hendaknya aku sajalah yang kalian sembah. Artinya kita nggak bisa menyembah Allah, kita nggak bisa menerapkan syariat Islam di suatu tempat, masih ada tempat lain, ya, yang insya Allah Allah berikan keluasan bisa menegakkan syariat Islam. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi rahimahullah berkata, Sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladzina bimakkah wa lam yuhajiru. Asbabun nuzul turunnya ayat tersebut, wahai hamba-hamba yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hendaknya kalian menyembahku saja. Ini sebab turunnya ayat ini adalah ada sebagian sahabat kaum mukminin yang tetap tinggal di Mekah, tidak ikut hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah tetap memanggil orang-orang yang tidak hijrah tadi di negeri Mekah dengan panggilan apa? Iman, ya, orang-orang yang beriman. Ya ibadiyalladzina amanu, gitu. Ya. Ala kulli hal, para sahabat yang tidak ikut hijrah ketika itu pasti punya alasan, ya, punya argumen. Di antaranya ada yang dipasung, Mbak, sama bapaknya sendiri. Ya, pada dulu saya dilupakan nama sahabatnya. Ada yang dirantai sehingga tidak boleh pindah ke Madinah, ya. Dan ada alasan-alasan yang lain. Bisa jadi ada yang tidak tahu jalan. Dulu jalannya masih padang pasir, Pak. Belum ada penunjuk arah. Kalau sekarang kan di jalan raya, jalan tol ada penunjuk arahnya, Pak. Jakarta lurus, Cilegon belok, ya kan? Nah, ada. Nah, dulu nggak ada. Ya, banyak alasannya. Allah mengingatkan bumi Allah itu luas, hendaknya kalian hanya menyembah Allah saja. Adapun dalil dari sunnah, wa dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnati qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus, tidak akan berhenti sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus, selalu Allah terima sampai kapan?
sampai matahari terbit dari barat. Berarti selama matahari belum terbit dari barat, taubat masih Allah terima, ya. Kewajiban hijrah masih berlaku. Ini hadis dan ayat yang tadi dibacakan, ya. Mukhatabnya siapa? Orang-orang yang tinggal di negeri kafir, ya. Hendaknya kalau punya kemampuan hijrah pindah ke negeri muslim, maka itu lebih baik bagi mereka. Terlebih lagi di negeri tempat dia tinggal, negeri kafir tadi, nggak bisa menegakkan syariat Islam, misalnya, ya. Ada di beberapa tempat itu nggak boleh bawa-bawa agama, Pak, karena mereka punya image agama itu memecah belah umat. Karena udah berkaitan dengan apa? Keyakinan, ya. Ada beberapa perusahaan juga ada yang begitu. Pernah saya driver cerita sama saya, ya, salah satu perusahaan Perancis, ya, saya nggak sebut nama perusahaannya, ya. Di situ dia sholat, besoknya ditegur, sholat zuhur, Pak, di jam istirahat ditegur, nggak boleh sholat, nggak boleh bawa-bawa agama ke pekerjaannya. Sampai dia sholatnya di depan laptop, Pak, di depan komputer sambil duduk. Kan bisa pakai isyarat kan, ya, Allahu Akbar sambil duduk gitu. Jadi orang nggak tahu kalau dia lagi sholat. Pernah itu kejadian. Ya, yang seperti ini, misalnya tinggal di daerah yang seperti ini, maka dia diwajibkan hijrah kalau dia punya kemampuan hijrah. Ada yang pernah pergi ke Thailand, Pak? Ada nggak? Di sana kedengar azan nggak? Nggak ada azan. Ya, murid saya pernah ikut lomba ke sana sama keluarganya. Ya, ada lomba kayak robotik gitulah, merakit roket. Ya, mungkin ikut liburan sama keluarganya juga, sekalian liburannya. Cerita ke saya, nggak kedengar azan, Pak, di sana. Coba bayangin kalau imannya setipis tisu. Ya kalau imannya tebal, alhamdulillah, walaupun nggak ada azan, dia punya handphone kan, ya, bisa cek, waktunya zuhur, waktunya asar, dan seterusnya. Coba kalau imannya tipis. Oke lah, sepekan dua pekan masih ingat sholat, nggak ada azan sama sekali, gimana? Nah ini, ya, inilah perlunya pindah ke negeri muslim. Tujuannya apa tadi, Pak? Supaya bisa menegakkan syariat Islam. Natijahnya apa, Pak? Kita ngomong panjang lebar seperti ini, ya? Kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat aman sekarang ini. Kita tinggal di negeri kita ini, masih Allah mudahkan, sholat berjamaah bisa, pengajian bisa, baca Quran gak ada yang ngelarang, Masya Allah. Itu nikmat, Pak, ya, alhamdulillah, ya. Kita nggak perlu hijrah, kita masih diluaskan oleh Allah untuk menerapkan syariat Islam. Minimal di mana? Di keluarganya sendiri, di rumah tangganya itu. Bagaimana dengan hadis la hijrata ba'dal fath? Nah, tadi hadis yang pertama saya bacakan, hijrah itu terus berlaku sampai hari kiamat, ya kan? Tapi ada hadis lain, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, yang dimaksud hadis di sini adalah setelah Fathu Mekah tidak dianjurkan penduduk Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena negeri Mekah telah berubah menjadi negeri Muslim, ya, soro baladul Muslim, ya, baladul Islam. Nah, jadi gitu, ya. Hadis yang pertama itu berlaku secara umum, hadis yang kedua ini khusus penduduk Mekah. Setelah peristiwa Fathu Mekah tidak dianjurkan pindah ke Madinah karena negeri Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Falamma istaqarra fil Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'i'il Islam, maka diperintahkan sisanya syariat yang belum diberlakukan. Jadi, Pak, kita flashback sedikit. Di Mekah
selama 10 tahun, ya, dari tahun 1 kenabian sampai tahun 10 kenabian, Nabi fokus dakwah apa, Pak? Tauhid, mengajak manusia supaya menyembah Allah saja. Tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Sampai 10 tahun itu, Pak. Nah, di tahun 11 kenabian sampai tahun 13 Allah turunkan syariat apa? Salat 5 waktu. Nabi dan para sahabat menerapkan salat 5 waktu di Mekah. Masih banyak syariat lain yang belum Allah wajibkan, kan? Puasa Ramadan, ketika di Mekah sudah ada syariat puasa Ramadan belum? Belum, Pak. Termasuk diharamkannya khamar. Nah, ini masalah fikih lagi nih ya, masalah fikih. Biasa masalah fikih itu terjadi khilaf. Ya, saya tanya. Silakan nanti ikut pendapat yang mana, monggo silakan. Ini masalah fikih terbuka pintu ijtihad. Najis tidak minyak wangi yang mengandung alkohol? Boleh nggak dipakai buat sholat tuh? Nah, ya itu ya, masalah fikih itu silakan pelajari perbedaannya, nanti ambil yang menurut Bapak yang paling kuat. Kalau saya pribadi, saya ikut pendapat yang alkohol itu tidak najis. Jadi seandainya teman-teman pakai parfum yang mengandung alkohol, boleh, sah sholatnya. Dari mana dalilnya? Ketika diharamkan khamar, maka para sahabat yang punya persediaan khamar di rumahnya, nggak tanggung-tanggung, Pak, gentong. Bukan kerat. Dulu belum ada kerat, belum ada botolnya. Jadi bikin khamrnya itu digentong, Pak. Ya, ada yang pakai kismis direndam pakai air, ada yang pakai kurma, ya, macam-macam. Ada yang pakai gandum dan yang lain-lain. Ya, nggak tahu lah cara bikinnya gimana. Ketika turun syariat haramnya khamar, itu sahabat seketika juga menumpahkan khamar-khamar persediaan di rumah itu di jalan-jalan Madinah. Sehingga jalan Madinah itu jadi becek. Dari mana istidlalnya? Seandainya khamar itu najis, tidak mungkin sahabat buang barang najis di jalan. Karena jalan itu biasa dilalui kaum muslimin dan dipakai lewat buat ke masjid. Nah, itu istidlalnya di situ. Ya. Gak mungkin sahabat membuang barang najis di tengah jalan. Gitu. Walaupun kita tidak pungkiri ada ulama yang berpendapat minyak wangi yang mengandung alkohol itu najis. Ada. Ustadz sunnah juga ada. Nah, makanya nanti dianalisa kembali mana pendapat yang paling kuat, monggo Bapak pegang itu, lakukan ya, terapkan. Dalam hal ini masalah fikih dibuka pintu ijtihad gitu. Kembali ke sini lagi. Bi baqiyati syara'i'il Islam misli az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-jihadi wal-azan wal-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Ya, sisanya syariat yang belum Allah turunkan, belum Allah terapkan, contohnya apa? Zakat. Nah, tuh, ini kalamnya mu'alif ya. Berarti syariat zakat itu mulai diterapkan di mana? Di Madinah, ba'dal hijrah. Puasa ya, kemudian haji, kemudian jihad, azan ya. Kemudian amar ma'ruf, nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat yang lainnya selain yang disebut tadi. Akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi dan para sahabat ya, terutama nabinya, menerapkan syariat tadi di Madinah, dipatenkan selama berapa tahun? 10 tahun ya, sampai Nabi wafat. Wa ba'daha tuwfiya, setelah 10 tahun tinggal di Madinah, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullahi wa salamuhu alaihi.
Wa dinuhu baqin. Nabinya wafat, agamanya baqa. Artinya apa baqa? Kekal, ya. Agamanya tetap ada, Islamnya tetap ada. Nabinya boleh wafat, tapi Islamnya tetap kekal. Allah yang menghidupkan Islam tersebut. Wa hadza dinuhu. Islam inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak keras nih, Pak, ya. Enggak apa-apa ya. Agak tegas nih kajiannya malam hari ini ya. Tapi kita bagusnya diskusi aja lah, diskusi. Yang kurang setuju diskusi aja. Tidak usah saling menjatuhkan, mencaci maki, nggak usah. Apalagi menjelek-jelekan di belakang. Ingat, Pak, ghibah itu dosanya lebih besar daripada riba, daripada zina. Saya ulangi ya. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada riba, lebih besar daripada zina. Hati-hati. Hati-hati. Oke? Nih, kata penulis, la khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi telah menunjukkan kepada umat ini. Jadi sebelum Nabi wafat, semua kebaikan di dalam Islam ini telah Nabi ajarkan. Mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, padahal Nabi tidak pernah menunjukkannya, sahabat tidak pernah melakukannya, nggak boleh ragu-ragu, itu bukan kebaikan. Nah, keras apa enggak ini, Pak? Ya, ini dalil, Pak. Hadisnya juga ada, ya. Jadi tidak ada satu kebaikan pun di dalam Islam kecuali Nabi telah mengajarkannya, ya. Sahabat telah mempraktekannya. Makanya jadilah kaidah yang sangat dahsyat yang dibuat oleh para ulama. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, la sabaquna ilaihi. Seandainya hal tersebut adalah baik, para sahabat pasti orang-orang yang paling pertama melakukannya, paling duluan melakukannya. Gak usah dicontohin, Pak, ya. Jadi ribut nih kalau dicontohin. Cari sendiri contohnya. Cari sendiri. Atau kalau kita ngobrol berdua, saya contohin yang banyak nanti, ya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi telah mengingatkan umat dari perbuatan buruk tersebut. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid. Dan kebaikan yang paling baik yang Nabi tunjukkan, yang Nabi ajarkan kepada umat, sebesar-besar kebaikan adalah at-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan seluruh hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Saya ulangi, Pak, ya. Tanda sesuatu itu baik adalah apa tadi, Pak? Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Sampai sini paham belum, Pak? Garis bawah, Pak, garis bawah. Ya, disepakati. Sesuatu itu dianggap hal yang baik kalau Allah cintai, Allah ridhoi. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau Allah itu mencintainya, meridhoinya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil. Lafaznya bisa bentuk apa? Perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai. Akhirnya muncul lagi kaidah. Para ulama mempatenkan kaidah. Hukum asal ibadah adalah haram sampai datang dalil, dalam kurung perintah. Jadi ibadah itu butuh apa? Butuh perintah. Lihat dasarnya dari Al-Quran, lihat dasarnya dari hadis. Jelas ada dalilnya, apalagi ada contohnya dari Nabi, apalagi sudah dipraktekkan oleh sahabat. Jangan ragu-ragu, Pak, itu ibadah. Kerjakan. Nah, kebanyakannya nanti ini saya spill sedikit, ya. Kenapa sih kaum muslimin kayaknya sulit bersatu? Poin yang pertama, memang itu sudah jadi sunnatullah. Jadi Nabi di Ramadan itu ketika khutbah
Idul Fitri. Kemudian Nabi ada sesuatu lah yang sahabat melihat Nabi kok ada agak-agak berbeda gitu. Nah, sahabat nanya selesai khutbah, ya Rasulullah, Anda tadi kenapa? Ma bika ya Rasulullah SAW. Nabi menjelaskan, di saat itu Nabi minta 3 permohonan kepada Allah. Yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Yang 2 ini diantaranya Nabi minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau musnahkan kaum muslimin dengan kelaparan, dengan kurangnya pangan, jangan. Allah kabulkan. Ya. Kemudian yang 1 lagi doanya Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau binasakan umat ini dengan dikalahkan oleh musuh. Allah kabulkan. Jadi sampai hari kiamat Allah akan menolong kaum muslimin. Sampai nanti ada Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul kan, dan seterusnya. Kaum muslimin akan berjaya nanti. Tapi 1 doa yang Allah tidak kabulkan apa? Nabi pernah minta supaya kaum muslimin ini jangan sampai khilaf. Nabi minta kepada Allah supaya kaum muslimin ini bersatu. Nabi tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Ya, Nabi sudah minta, Allah tidak kabulkan. Dengan apa? Ya nanti adanya khilaf itu diantaranya ya zaman dulu ya, berbedanya dalil yang sampai kepada para ulama. Bapak tahu nggak dulu ruku itu yang dipegang itu ini Pak? Apa ini namanya? Gares, tahu gares Pak? Yang Jawa tahu. Jadi ruku itu dulu gini Pak, tuh. Dulu ada hadisnya. Dan sebagian ulama masih pakai. Nah, nanti yang lain ruku di mana? Di lutut. Nah, yang masih menerapkan yang megang begini itu dia belum sampai dalil yang memansuh dalil dia. Nah, ini diantara perbedaan ulama ya. Ternyata 1 hadis sudah dimansuh. Ada hadis yang tahunnya lebih baru gitu. Ya, ternyata ruku itu sunnahnya megang apa? Megang lutut gitu dan seterusnya ya. Ya kan dulu belum canggih media. Sekarang ada Maktabah Syamilah ya kan. Ada aplikasi hadis. Saya ada 9 kitab hadis Pak. Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Daruqutni, Al-Baihaqi, digabung semua ada. Tinggal ketik doang muncul hadisnya. Zaman dulu belum ada. Mereka beristinbat dari kepalanya Pak. Para ulama itu mengambil dari hafalan-hafalannya. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin itu akibat ada hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Itu nantinya jadinya khilaf para ulama. Gitu. Makanya ya kalau kita mau selamat ya, mau disebut ahlus sunnah wal jamaah ya, hendaknya kita mendekat kepada para pendapatnya ulama-ulama hadis, karena mereka yang lebih paham mana hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Namanya apa Pak? Ahlus sunnah. Ahlu artinya apa? Ahlinya kan? Sahibu kan? Pemilik ya, yang ahli dalam bidang itu. As-sunnah apa artinya? Ayo. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir itu ketetapan ya, sifat, akhlak, seluruh yang disandarkan kepada Nabi, itulah sunnah. Maka orang kalau ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ketika mengamalkan suatu ritual, ada nggak sunnahnya? Simpel nggak Pak? Simpel. Kita melakukan suatu ibadah, suatu ritual, sunnahnya siapa ini? Paham maksud saya Pak? Nah nanti kalau kembali ke situ lagi, nanti sunnah menurut bahasa artinya apa? Metode atau cara ya, metode atau cara. Ini sunnahnya siapa ini? Contoh, tidur siang sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak tidur siang sunnahnya siapa?
Sunnahnya syaitan. Nah, ada sunnahnya Rasul, ada sunnahnya syaitan. Tidur siang sunnahnya Rasul, tidak tidur siang sunnahnya syaitan. Mana dalilnya? Qilu fa inna syayatin la taqilu. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jelas nggak, Pak? Gitu ya? Ya, jadi ketika kita melakukan suatu ritual atau aktivitas, tanya, ini sunnahnya siapa? Kalau kita berani menisbatkan ini sunnahnya Rasul, ini sunnahnya sahabat, fa'tu burhanakum. Nah, datangkan hujah kalian, argumen kalian. Mana? Jangan ikut-ikutan. Bahasa ikut-ikutan itu bahasa agamanya apa? Taqlidul a'ma, taklid buta. Agak keras ya. Yaudah saya turunin sedikit. Oke, lanjut ya. Jadi patokan sesuatu itu disebut ibadah tadi apa, Pak? Dicintai dan diridhai Allah. Tahu dari mana dicintai dan diridhai Allah, Pak? Al-Quran dan hadis. Ada tidak anjurannya atau perintahnya? Karena begini, Pak. Mohon maaf ini, punten ya. Mudah-mudahan saya bicara di sini didasari cinta kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan saya luruskan niatnya. Kita hidup di dunia ini sangat singkat, sebentar doang. Sampai umur berapa, Pak? Ada yang 60, 70, rata-rata begitu ya. Sayang kalau kita habiskan usia kita untuk sesuatu yang Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkannya. Eman nggak, Pak? Eman. Saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz, ya. Ustadz tersebut bilang begini, Pak. Jamaah, seandainya kita menghabiskan umur kita sibuk mengamalkan hadis-hadis yang sudah jelas sahih, kita belum sempat mengamalkan semua hadis sahih itu, umur kita sudah habis duluan. Lalu bagaimana kita sibuk dengan hadis-hadis yang dhaif? Apalagi yang palsu atau maudhu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, coba sibukkan kita diri. Contoh nih hadis yang sahih ya. Dianjurkan mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Itu sahih, Pak. Di Bukhari ada, buka. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dianjurkan khatam Quran sebulan sekali. Berarti satu hari berapa? 1 juz. Kalau kembali ke riwayat Abdullah bin Amr bin As, beliau mengkhatamkan Qurannya di dalam sholat, Pak. Jajal sibukin ngamalin satu hadis itu aja, istiqomah. Bisa nggak? Ya kan? Ngapain kita sibuk mengamalkan hadis-hadis yang apa keutamaan surat A, surat B, surat C dan yang lain-lain? Ini yang sudah jelas sahih. Nah, coba kejar itu, Pak. Satu sholat malam tahajud 1 juz. Luar biasa. Berarti kan nyiapin dulu hafalannya. Benar nggak, Pak? Ya, hafal dulu 30 juz. Ayo, sibukkan diri kita mengkhatamkan Quran dari hafalan itu. Udah habis usia gitu. Baru satu hadis itu. Belum dibacakan hadis-hadis yang lain ya. Subhanallah. Kemudian berikutnya, wa syarrul ladzi hazzara minhu asyirku. Seburuk-buruk keburukan adalah yang diingatkan oleh Nabi, bahayanya diingatkan oleh Nabi, manusia diingatkan dari bahaya tersebut adalah asyirku, syirik. Syirik itu Nabi mengingatkan manusia tidak secara mujmal saja. Tafsil berbagai model syirik itu Nabi sudah terangkan. Ya, mudah-mudahan kalau kita pilih habis ya, kita lanjut aja ke kitab tauhid aja. Di dalamnya itu penegasan tentang tauhid dan macam-macam syirik disebutkan. Termasuk syirik, Pak. Seseorang yang takut resign dari tempat kerjanya karena khawatir dia tidak dapat rezeki lagi. La haula wala quwwata illa billah. Yang kasih rezeki kita Allah atau atasan atau perusahaan? Ayo. Kadang-kadang tidak dirasa ya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Betapa takutnya kita keluar dari tempat kerja kita itu. Takut apa? Takut rezekinya berkurang. Padahal kita sudah bacakan kemarin. Ya.
bayi masih di rahim, Allah sudah catat, sudah tentukan rizkinya, jatah rizkinya itu sampai meninggal berapa jatah dia. Nah ini harus kita kembalikan lagi akidah kita, bahwa demi Allah yang memberi rizki kita itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak nih, pas lagi nafkahin istrinya, lagi nafkahin anaknya ya, jangan merasa berkontribusi bahwa saya yang ngasih nafkah. Tahu dari mana? Oh, kita aja dikasih dari siapa? Dari Allah. Luruskan niat para kepala rumah tangga. Istri saya ini sebelum lahir sudah Allah catat rezekinya. Maka saya ini hanya menyampaikan amanah dari Allah. Begitu juga ke anak dan keluarga dan seterusnya. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, ya. Na'udzubillah. Hanya sampaikan doang. Gitu. Makanya nanti jangan heran ibu-ibu ya, setelah kajian ini bapaknya bawa bungkusan dari luar. Dari mana ini ya? Dari mana Mas? Dari Allah. Oh. Bismillah. Emang benar dari Allah ya? Ya makanya bismillah ya, bismillah ya, subhanallah. Nah ini berarti ancaman terbesar itu dosa syirik ya. Kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian manusia. Termasuk kesyirikan apa Pak? Dia lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Cintanya sama ya. Cinta kepada Allah sama cinta dunia itu sama, itu udah syirik. Sama ya cintanya. Apalagi dia lebih mencintai dunia daripada Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Justru kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Oh, ngeri Pak ya kalau bahas tentang syirik ya. Ya emang begitu, harus balik lagi hatinya. Fokus bahwa kita ini tujuan diciptakan di dunia adalah hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa jami'u ma yakrahullahu wa ya'ba. Dan Nabi juga telah mengingatkan manusia dari apa-apa yang Allah benci dan Allah murka terhadapnya. Ayo kita bahas sedikit kata-kata makruh ya. Makruh artinya apa Pak? Dibenci. Dibenci siapa? Ayo. Dibenci siapa? Dibenci Allah Pak, makruh itu. Ya mohon maaf ini ya. Jadi kalau ada sebagian masalah fikih ya, terus ada ustadznya ngomong, oh ini kan nggak haram, ini kan makruh. Nah tanya, Ustadz punten makruh itu apa artinya? Dibenci Allah Pak, mau dibenci Allah? Nah ini saya lagi bercanda sebenarnya. Jadi nanti makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih Pak. Nih saya contohin makruh tahrim. Ada di Al-Quran ya, surah Al-Isra Pak. Ini sedikit belajar bahasa kaidah-kaidah fikih ya. Nih Al-Isra ayat 38 Pak. Allah terangkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Allah pakai kalimat apa Pak? Makruh. Tahu nggak yang dibilang sama Allah makruh di sini apa? Ke atas Pak. Ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulah. Jangan tanganmu itu digenggam. Kalau bahasa Jawanya gitu. Kalau bahasa Arabnya ditaruh di leher gini Pak. Apa maksudnya? Pelit. Digenggam itu berarti pelit kan? Ya, nggak mau ngasih kan? Pelit tuh. Kemudian ayat 31 Pak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin.
Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekati zina. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Saya tanya Pak, membunuh, berzina, makruh apa haram? Hah? Haram. Kenapa Allah bilang makruh di ayat 38 ini? Nah, nanti kalau kita belajar fikih, istilah makruh itu dibagi menjadi dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Jadi hati-hati ketika kita baca fatwa ulama, ulama bilang apa? Makruh. Kadang-kadang yang dimaksud makruh di situ oleh ulama apa? Haram. Makanya lihat dalilnya. Gitu. Contoh yang dibilang Imam Syafi'i makruh, tapi maksudnya Imam Syafi'i itu haram. Ini kadang-kadang diremehin sama masyarakat awam, Pak. Memisah dua orang ketika kita lagi mau ke saf pertama. Biasanya ini sholat Jumat. Tuh, hukumnya apa, Pak? Ngelangkain pundak orang. Ya udah duduk nih di sini dua orang nih, deket sini nih. Sebelah sininya kosong. Biasanya tuh yang semangat saf pertama itu luar biasa ya. Dari sana jalan semua dilangkain orang-orang sampai sini. Saya tanya, hukumnya apa, Pak? Imam Syafi'i bilang makruh, tapi lanjutannya lihat. Yu'zini. Ya. Kalau ada orang melangkain pundak saya itu karena lagi duduk dipisahin begitu, dia telah menyakiti aku. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Bapak pundaknya dilangkain sakit hati enggak? Ini salah satu contoh yang dimaksud makruh tersebut ternyata dimaksud Imam Syafi'i adalah haram, enggak boleh. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, ya mengantisipasi jangan sampai dilangkain pundaknya. Ini yang udah belajar ya. Isi dulu saf yang paling depan. Nah, salah satu talbis iblis datang duluan di masjid tapi duduknya di belakang. Biar apa? Nyender. Lagi khutbah Jumat, enaknya nyender. Hati-hati. Ini mah di masjid sana, Pak ya. Jamaah sini mah baru datang langsung saf depan semua penuh ya, Masya Allah. Nah ini pelajarannya ya, pelajarannya. Jadi supaya tidak dilangkahi oleh temannya yang belakangan datang, ya yang paling duluan datang isi dulu saf yang pertama. Makanya saya dukung ya DKM biasanya sebelum sebelum khatib naik mimbar kan ada pengumuman ya. Tidak lupa DKM ingetin apa, Pak? Iya silakan jamaah yang saf balik masih ada kosong diisi dulu di depan, maju ke depan. Itu bagus itu, Pak. Mengingatkan sunnah ya. Ya supaya saf yang depan dulu yang diisi ya, dan seterusnya. Gitu, Pak ya. Pelajarannya apa dari kajian ini? Jangan bermudah-mudahan dengan kata-kata makruh, ya, menyepelekan kata-kata makruh. Kadang-kadang yang dimaksud ulama makruh tersebut adalah haram ya, kadang-kadang. Ini tadi tadinya. Ayat berapa tadi, Pak? Al-Isra ayat 36. Kemudian berikutnya dari hadis Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana, Pak? Ke Yaman. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW ada di Madinah. Oh, udah ini ya. Qadarullah. Orang Yaman itu kebanyakan orang Nasrani, Pak. Ingat gak kemarin kita cerita Ashabul Fil? Abraha agamanya apa? Nasrani. Pasukannya Abraha kan tinggal di Yaman kan? Itu asal muasalnya kenapa orang-orang Yaman agamanya Kristen, gara-gara Abraha bawa pasukan ke Yaman, agamanya apa? Kristen. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan insya Allah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.